Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Meliani Palipung. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengguna informasi akuntansi. Pertama, pengguna informasi akuntansi dibagi menjadi dua pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berada dalam perusahaan dan memiliki kepentingan dalam mengambil kebijakan perusahaan. Sedangkan pihak eksternal, pihak yang berada di luar perusahaan tetapi memiliki hubungan dengan perusahaan dan berkepentingan dalam kebijakan perusahaan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pihak internal. Dalam sebuah perusahaan, pihak internal yang memakai informasi akuntansi adalah manajer. Manajer yang membutuhkan informasi akuntansi adalah orang yang sudah berada pada level manajemen puncak seperti CEO atau General Manager, dan manajemen menengah seperti manajer keuangan dan manajer produksi. Mengapa manajer membutuhkan informasi akuntansi? Informasi akuntansi dibutuhkan manajer sebagai panduan sebelum mengambil kebijakan. Misalnya, sebelum memutuskan untuk menentukan harga suatu produk, manajer harus memastikan terlebih dahulu berapa biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, biaya-biaya ini didapat dari sistem akuntansi perusahaan. Kalau misalnya manajer tidak menggunakan informasi akuntansi tersebut, bisa-bisa manajer hanya menebak dan perusahaan justru menjadi rugi. Lanjut yang ke pihak eksternal. Pihak eksternal digunakan oleh investor. Investor adalah orang yang memberikan investasi modal kepada perusahaan. Investor memerlukan informasi akuntansi berupa kondisi keuangan sebagai bahan landasan evaluasi. Informasi ini penting karena akan menentukan keputusan investor di masa depan. Apabila kondisi keuangan perusahaan dinilai kurang menguntungkan, investor bisa berpindah investasi ke perusahaan lain. Yang kedua, karyawan dan serikat pekerja karyawan. Dengan informasi keuangan yang ada, karyawan dapat mengetahui prospek karir di masa depan. Karyawan juga dapat mengetahui besaran bonus yang diterima, serta sebagai sarana evaluasi diri atas performanya. Kreditur merupakan pihak yang meminjamkan dana sebagai modal kepada perusahaan. Contohnya bank akan mengevaluasi perusahaan melalui informasi keuangan sehingga dapat memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. Yang keempat, pemerintah. Dengan mengetahui informasi akuntansi, pemerintah dapat mengawasi dan memantau perusahaan dalam hal pembayaran pajak, kelayakan gaji pegawai, dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Yang kelima, masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui informasi akuntansi perusahaan untuk dapat memastikan peranan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sosialnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengguna informasi akuntansi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Yunitasari dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya dapat bagian D yang artinya membahas syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang. Yang pertama kita bahas adalah syarat penyerahan barang. Barang dagang yang diserahkan kepada pembeli atau konsumen dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Syaratnya ada dua. Yang pertama, FOB shopping point atau bisa disebut Fransko gudang penjual. Artinya, beban angkutan barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Kedua, FOB di station point atau bisa disebut Franko gudang pembeli. Artinya, beban angkutan barang sejak dari gudang sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Nah, yang kedua adalah syarat pembayaran barang yang dapat dilakukan dengan 5 syarat. Yang pertama, tunai atau kontan. Artinya, pembayaran dilakukan secara transaksi. Yang kedua, 30 artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadi transaksi. Yang ketiga,
EOM atau bisa disebut end of month, artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. 4. 10 end of month, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Yang kelima, 2/10 atau N/30, artinya bila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari atau kurang setelah tanggal transaksi, terdapat potongan 2% jangka waktu kredit 30 hari ya. Nah, jadi sekian dulu pembahasan saya hari ini. Semoga mudah dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ilmu ekonomi, yaitu 3 metode penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendekatan produksi atau production approach. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added, mencakup penghitungan nilai tambah pada sektor produksi. Rumusnya ialah Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 kali P2 ditambah Q3 kali P3 ditambah dan seterusnya ditambah Qn kali Pn. Yang kedua ialah pendekatan pendapatan atau income approach. Pendekatan ini dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima, meliputi upah atau gaji yang dilambangkan dengan W, yang kedua sewa yang dilambangkan dengan R, yang ketiga bunga yang dilambangkan dengan I, dan keempat keuntungan atau profit yang dilambangkan dengan P. Rumusnya ialah Y sama dengan W tambah R ditambah I ditambah P. Yang ketiga ialah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara. Meliputi yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dilambangkan dengan C, yang kedua investasi domestik bruto yang dilambangkan dengan G, yang ketiga pengeluaran konsumsi pemerintah yang dilambangkan dengan I, dan yang keempat nilai ekspor yang dikurangi nilai impor dengan lambang X kurang M. Rumusnya ialah Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurang M. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang komponen pendapatan nasional. Komponen utama pendapatan nasional dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan itu sendiri. Jika dilihat dari sisi pendapatan yang digunakan, maka komponen pendapatan nasional terdiri dari 1, yaitu sewa yang diterima pemilik sumber daya alam. Lalu itu yang kedua, upah atau gaji yang diterima oleh tenaga kerja. Dan yang ketiga ada interest yang diterima oleh pemilik modal, laba yang diterima pemilik skill atau kewirausahaan. Lalu yang kedua ada komponen pendukung. Unsur lain yang mendukung komponen pendapatan nasional yaitu konsumsi, tabungan, dan investasi. Konsumsi ini adalah konsumsi nasional yang berhubungan dengan laju pengeluaran dengan pendapatan nasional. Walaupun demikian, tambahan pengeluaran konsumsi tidak otomatis menambah pendapatan, sebab tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. Sebagian lagi digunakan untuk tujuan menabung atau investasi. Dengan rumus sebagai berikut: Y sama dengan C sama dengan S per I. Kemudian B ada tabungan sisa pendapatan yang tidak habis dikonsumsi merupakan tabungan.
Jika pendapatan seseorang meningkat, semakin besar kemungkinannya menabung. Besarnya tingkat pendapatan nasional akan mempengaruhi tingkat tabungan nasional, dan tabungan di bank dapat diberdayakan untuk investasi yang pada akhirnya dapat menunjang pendapatan nasional. Kemudian C, investasi merupakan pengaktifan tabungan masyarakat dalam produksi dalam rangka untuk memperoleh laba. Artinya adalah bahwa investasi akan tergantung pada tingkat tabungan. Semakin besar tabungan masyarakat, semakin besar pula kemungkinan lapangan kerja dibuka, yang akhirnya memperbesar pendapatan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.